dengan NIM 2401986 dari Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil kerja dari kelompok 5 dengan materi kinematika dinamika dengan percobaan pesawat Edward dan bidang miring. Sebelum pada percobaan, kita tentukan dulu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari perubahan massa terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Yang ketiga, bagaimana perubahan variasi besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada bidang miring dan pesawat Edward. Yang keempat, bagaimana pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Edward terhadap komponen gerak sistem. Nah, teman-teman, kalau ada rumusan masalah berarti ada tujuan penelitian. Yang pertama, menyelidiki pengaruh dan perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Yang kedua, menyelidiki pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Yang ketiga, menyelidiki perubahan variasi besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada bidang miring dan pesawat Edward. Yang keempat, menyelidiki pengaruh perubahan massa beban benda pesawat Edward terhadap komponen gerak sistem. Nah, pada percobaan kereta dinamika dengan kemiringan sebagai variabel bebas. Di sini kami meneliti kemiringannya 3 derajat, diperoleh hasil kecepatan sebesar 0,12 meter per sekon dan percepatan sebesar 0,40 meter per sekon. Kemudian pada kemiringan 5 derajat, diperoleh kecepatannya adalah 0,17 meter per sekon dan percepatannya 0,02 meter per sekon. Pada kemiringan 7, diperoleh kecepatan 0,39 meter per sekon dan percepatan 0,03 meter per sekon. Nah, ada rumus mencari kecepatan yaitu V sama dengan S2 kurang S1 per T2 kurang T1 sama dengan delta S per delta T. Nah, lalu di sini terdapat grafik kereta dengan kemiringan 3 derajat, kereta dengan kemiringan 7 derajat, dan kereta dengan kemiringan 5 derajat. Diperoleh hasil bahwa grafik V terhadap T tidak selalu sama, artinya mengalami penurunan dan mengalami kenaikan. Lalu di sini ada data dari kereta dinamika dengan variabel bebasnya massa. Pada massa 0,768 diperoleh kecepatan sebesar 0,28 meter per sekon dan percepatannya adalah 0,0145 meter per sekon. Kemudian pada massa 1,017 diperoleh kecepatan sebesar 0,21 meter per sekon dan percepatannya 0,0141 meter per sekon. Kemudian pada massa 1,2266 diperoleh kecepatan sebesar 0,11 meter per sekon dan percepatannya adalah 0,015 meter per sekon. Nah, setelah diperoleh hasil seperti itu, maka muncullah grafik kereta dengan massa. Di sini ada grafik 0,768 kg dan grafik dengan massa 1,226 kg dan massa 1,017 kg. Sama seperti grafik sebelumnya, di sini tidak selalu sama ya. Ada mengalami percepatan, ada mengalami kenaikan dan penurunan. Lalu di sini ada percobaan pesawat Edward dengan jarak titik A ke B sebagai variabel bebas. Nah, pada massa 0,73 kg diperoleh jarak titik A ke B yaitu 0,30 meter. Kemudian diperoleh waktunya adalah 1,85 sekon. Kemudian waktunya di kuadrat di sini ada 3,42. Kemudian diperoleh hasil kecepatannya yaitu 0,16 meter per sekon. Nah, pada massa kedua itu sama 0,073 kg dengan jarak BC sebagai variabel bebas. Pada ini diperoleh hasil jarak terhadap B ke C-nya yaitu 0,35. Kami mengubah
dari 0,30 menjadi 0,35. Diperoleh waktunya yaitu 1,17 dan diperoleh hasil kecepatannya yaitu 0,3. Lalu di sini diperoleh grafik dari data yang sebelumnya, yaitu Edward terhadap jarak A ke B yaitu 0,3 meter. Kemudian ada Edward dengan jarak AB 0,35 meter dan Edward dengan jarak AB 0,4 meter. Sama seperti grafik sebelumnya bahwa tidak selalu sama atau linear ya di sini. Nah, kalau tadi grafik terhadap V terhadap T pada jarak AB, di sini grafik V terhadap T pada jarak BC. Nah, ini grafiknya kecil ya, di sini kita tinggal menzoom saja. Nah, di sini ada grafik Edward dengan jarak BC-nya 0,35 meter, BC-nya 0,4 meter dan BC-nya 0,45 meter. Di sini jarak A terhadap B ya. Kalau tadi grafik V terhadap T pada jarak BC, di sini grafik grafik V terhadap T pada jarak AB, di sini grafik V terhadap T pada jarak BC. Bisa dilihat di tampilan di sini. Kemudian kita masuk kepada pesawat Edward dengan massa sebagai variabel bebas. Di sini ditampilkan massa yaitu 0,07341 kg, diperoleh jarak AB-nya 0,25 meter dan BC-nya 0,43 meter. Lalu waktunya membutuhkan waktu 1,65 sekon dan waktu dari B ke C-nya 1,74 sekon. Kemudian kecepatan AB-nya 0,15 meter per sekon. Lalu diperoleh hasil kecepatannya 0,25 meter per sekon. Nah, kecepatan ini diperoleh dari jarak dibagi waktu. Nah, lalu ada grafik lagi, yaitu di sini ada Edward dengan massa 0,07341 kg, grafik V terhadap T pada jarak AB. Di sini juga ada masanya 0,07347 kg dan masanya 0,07339 kg. Kemudian pada grafik V terhadap T pada jarak BC-nya juga ditampilkan di sini sama seperti grafik-grafik sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu dapat diperoleh dari data kereta dinamika, kemiringan berbanding lurus dengan kecepatan kereta. Massa kereta berbanding terbalik dengan kecepatan. Massa tidak mempengaruhi kecepatan kereta. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu tidak linear sempurna. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan udara. Nah, pada kesimpulan kedua, pesawat Edward, kecepatan pada BC tidak sesuai hipotesis yang seharusnya kecepatan konstan. Hal tersebut dikarenakan terdapat hambatan udara, gaya gesek udara dan gaya gravitasi yang menyebabkan kecepatan pada BC tidak sama. Kecepatan pada AB dipengaruhi oleh jarak AB, yang dimana semakin besar jarak maka semakin besar pula kecepatannya. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5 dalam PPT Mandiri ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.